Hai peserta kelas PBO, sekarang ini kita akan masuk ke topik inheritance, salah satu konsep kunci dari pemrograman berorientasi objek. Beberapa minggu terakhir kalian sudah belajar topik Java fundamental, artinya kalian sudah bisa tanda kutip berbahasa Java. Seumpama orang yang baru belajar bahasa manusia yang bukan bahasa ibunya, maka kalian ini sudah bisa dilepas bercakap-cakap dengan orang lain yang punya bahasa tersebut. Harapan saya, kalian semua sudah pada state itu. Atribut bahasa pemrograman yang dikuasai sudah bertambah, yaitu bahasa Java, dan dengan level pemula. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang apa itu kelas dan objek, perbedaan keduanya apa, dan bagaimana kaitan antara objek di dunia nyata dengan objek pada terminologi pemrograman berorientasi objek. Lantas, apakah semua program yang ditulis dengan bahasa pemrograman Java sudah otomatis atau pasti berorientasi objek? Belum ya, bisa jadi program yang kalian tulis itu masih pakai pendekatan prosedural. Oke, supaya kalian bukan hanya mengerti bahasa pemrograman Java, tetapi juga paham bagaimana menulis program yang berorientasi objek, kalian akan mulai belajar konsep-konsep kuncinya. Kita mulai dari konsep inheritance atau konsep generalization. Baik, berikut adalah topik-topik yang akan saya sampaikan. Ada inheritance, overloading, overriding, keyword final, kemudian relasi yang ada pada kelas yang digunakan di kelas diagram. Oke, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita minggu ini. Ya, setelah penyampaian materi pada minggu ini diharapkan kalian dapat menjelaskan apa itu konsep inheritance dan apa manfaat dari konsep inheritance atau pewarisan. Ya. Kedua, dapat mengimplementasikan konsep inheritance pada sejumlah kelas dengan benar. Kemudian dapat menjelaskan sejumlah term dan dapat menggunakannya antara lain overloading, overriding, final, super. Kemudian yang terakhir dapat mengimplementasikan kelas diagram sederhana yang hanya terdiri dari 2 atau 3 kelas yang ada relasi inheritance di antara kelas-kelas tersebut. Sebelum saya menyampaikan definisi dari inheritance, berikut ini saya akan tunjukkan beberapa kelas yang merupakan abstraksi dari sejumlah objek di dunia nyata. Perhatikan di layar ya. Pada layar tampil kelas anjing yang memiliki atribut usia, kemudian jenis, jumlah kaki, nama, serta metodenya adalah bergerak, bersuara, dan makan. Kemudian ada 2 kelas yang lain, yaitu kelas ayam dan kelas kucing. Masing-masing kelas tersebut memiliki atribut usia, jenis, jumlah kaki, nama, serta metode bergerak, bersuara, dan makan. Atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas ayam, kelas kucing, dan kelas anjing sama ya. Oke, berikutnya kita akan coba implementasikan diagram kelas tersebut ya. Diagram kelas ini ke dalam bahasa pemrograman Java. Baik, sebagai contoh saya akan tunjukkan implementasi dari 2 kelas diagram, yaitu kelas diagram anjing dan kelas diagram ayam. Ya, pertama, implementasi dari diagram kelas anjing dapat dilihat di layar sebagai berikut. Baik, pertama ada deklarasi kelas anjing ya. Kemudian ada ya, ini deklarasi kelas anjing itu public kelas anjing. Kemudian ada deklarasi 4 buah atribut dari kelas anjing, yaitu usia, jenis, jumlah kaki, dan nama. Setelah itu ada bagian yang saya komen. Di sini kode program lain termasuk konstruktor, setter, getter. Saya tidak perlihatkan di layar supaya bisa fokus ke atribut dan metode yang ada pada diagram kelas. Berikutnya ada deklarasi metode bergerak yang isinya akan menampilkan pesan bergerak dengan titik-titik kaki gitu ya. Kemudian ada metode
bersuara yang isinya akan menampilkan pesan guk 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 ke layar gitu ya. Dan yang terakhir ada metode makan ya, yang isinya akan menampilkan pesan nama objek sedang makan. Nah, yang baru tampil ini adalah implementasi dari diagram kelas ayam ya. Ini adalah deklarasi kelas ayam ya di atas. Kemudian ini adalah deklarasi keempat atribut pada ayam. Kemudian ini bagian program lain yang saya komen. Setelah itu ada deklarasi ketiga metode pada diagram kelas ayam, yaitu metode bergerak, metode makan, dan metode bersuara yang akan menampilkan pesan petok-petok ke layar gitu. Coba Anda perhatikan ya, bandingkan kode program yang milik anjing, kelas anjing dan kelas ayam ya. Ada bagian atau program yang ditulis berulang-ulang pada kedua kelas. Ya, jika kelas kucing juga diimplementasikan, maka 3 kali harus menulis program yang sama. Coba identifikasi kode program mana saja yang sama. Ya, ini adalah bagian program yang sama, yaitu di bagian atribut. Ya. Setelah itu, bagian yang sama lagi adalah metode bergerak. Isinya persis sama antara kelas ayam dan kelas anjing. Dan yang terakhir adalah ini metode makan, ya. Persis sama antara kelas ayam dan kelas anjing, ya. Metode suara berbeda sendiri antara kelas anjing dan ayam dan juga nanti kucing, karena suaranya berbeda-beda ya. Anjing suaranya guguk-guguk, kemudian ayam petok-petok, dan kucing nanti meong-meong. Oke, sebelum kita lanjut dengan persoalan penulisan kode berulang pada kelas anjing, ayam, dan kucing yang tadi, kita bahas dulu definisi dari inheritance atau pewarisan. Inheritance adalah konsep di mana kelas anak atau disebut subclass atau child class atau derived class mewarisi semua atribut ya dan metode yang public atau protected dari kelas bapak atau disebut superclass atau parent class atau base class. Jadi definisi lain, inheritance adalah konsep memperluas kelas dengan menambahkan sejumlah field atau atribut atau menambahkan metode. Ya, untuk dapat menerapkan konsep inheritance harus menggunakan keyword extends saat mendeklarasikan kelas anak. Keberadaan relasi inheritance antara dua kelas pada diagram kelas dilambangkan dengan tanda panah berikut. Ya, tanda panah seperti ini. Ini adalah contoh implementasi dua kelas yang ada hubungan inheritance. Lihat deklarasi subclass menggunakan keyword extends. Ya. Kelas, subclass, extends, superclass. Ya, salah satu manfaat dari inheritance adalah meniadakan duplikasi kode program. Artinya reusability. Ada kode program yang dapat digunakan berulang kali tanpa harus menulis kode program tersebut berulang-ulang. Bagaimana hal ini bisa dicapai pada konsep inheritance? Ya, ini bisa kita lakukan, bisa dicapai karena sekali kelakuan atau metode dan atau properti atau field yang didefinisikan di superclass, maka semua itu akan diwariskan ke subclass dengan syarat modifiernya bukan private ya. Jadi hanya bisa untuk atribut atau metode yang modifiernya public atau protected. Oke, jadi meskipun dapat warisan si subclass ini ya, mendapatkan warisan dari superclassnya, subclass dapat menambahkan atribut dan metode yang spesifik terhadap
subkelas. Jadi ini seperti konsep di dunia nyata juga ya. Seorang anak bisa saja mewarisi ciri-ciri dan perilaku dari orang tuanya, namun si anak punya ciri khas dan perilaku yang spesifik dengan anak itu. Keuntungan yang lain adalah polymorphism ya, tapi polymorphism akan kita bahas pada materi berikutnya, tidak di sini. Nah, kita kembali ke persoalan implementasi diagram kelas anjing, ayam, dan kucing. Ya, tadi persoalannya ada duplikasi kode program, gitu ya. Jadi ada atribut dan ada dua metode. Kita akan gunakan konsep inheritance untuk menyelesaikan problem duplikasi kode program pada kelas anjing, ayam, dan kucing. Caranya gimana? Ya. Pertama-tama kita harus create satu kelas yang akan menjadi kelas bapak atau superkelas. Oke, superkelas itu kita sebut saja kelas binatang. Kenapa? Karena anjing adalah binatang, ayam adalah binatang, dan kucing juga adalah binatang. Jadi bentuk umum dari ketiga hewan ini. Kemudian semua atribut yang sama pada ketiga kelas anjing, ayam, dan kucing kita pindahkan ke kelas binatang. Oke, jadi semua atribut sudah dipindahkan ke kelas binatang. Perhatikan di kelas binatang atau superkelasnya, modifiernya berubah menjadi kita bisa pakai public atau protected. Di sini kita pakai modifier protected. Kalau kita pakai modifier private, maka atribut tersebut tidak akan bisa diwariskan ke kelas anak atau subkelas. Selanjutnya, setelah atribut yang berulang kita pindahkan ke kelas superkelas ya, ke kelas binatang. Lanjut ke metode. Metode-metode yang sama kita pindahkan ke kelas binatang. Ya, jadi setelah memindahkan atribut yang sama dan metode yang sama, bisa dilihat kelas binatang ya mempunyai 4 atribut dan 2 metode, yaitu metode bergerak dan metode makan. Nah, perhatikan, sekarang kelas anjing, ayam, dan kucing sudah lebih ringkas ya, masing-masing hanya berisi metode bersuara saja ya. Kelas anjing, ayam, dan kucing menjadi subkelas dan kelas binatang menjadi superkelas. Untuk memperlihatkan adanya relasi inheritance antara superkelas dengan subkelas, pada kelas diagram digunakan lambang tanda panah tertutup ya, yang kosong seperti berikut ini. Sehingga kelas diagram adalah seperti yang ditampilkan pada layar. Ya, ini adalah superkelas, ini adalah subkelas, ditandai hubungan inheritance-nya dengan adanya tanda panah dengan panahnya itu tertutup ya, kosong, tidak berisi, tidak berwarna hitam. Baik, kita sudah punya kelas diagram yang menerapkan konsep inheritance. Ya, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana mengimplementasikan kelas diagram yang baru ini ke dalam bahasa pemrograman Java. Sebagai perwakilan, saya akan ambil kelas binatang, kelas anjing, dan ayam untuk menunjukkan implementasi kelas diagram ke dalam program Java. Pertama yang akan saya tunjukkan adalah implementasi dari kelas binatang ya. Jadi ini deklarasi kelas binatang ya. Setelah itu ada deklarasi atribut ya, usia, jenis, jumlah kaki, dan nama. Ya, di sini modifiernya adalah protected. Bagian yang saya komen ini adalah kode program lain seperti constructor, setter, getter ya. Setelah itu ada deklarasi metode. Ya, metode bergerak dan metode makan ya. Jadi itu hasil implementasi dari kelas binatang. Selanjutnya ini adalah implementasi kelas anjing dan kelas ayam ya. Isi masing-masing hanya metode
isi masing-masing kelas hanya metode bersuara, anjing dengan suara guguknya dan ayam dengan suara petok-petoknya. Pertanyaannya, apakah dengan cara implementasi seperti ini kelas binatang sudah menjadi super kelas dari kelas anjing dan ayam? Ya. Dan apakah kelas anjing dan kelas ayam sudah mewarisi atribut dan metode dari kelas binatang? Belum ya. Jadi bagaimana supaya kelas anjing dan kelas ayam menjadi subkelas dari kelas binatang? Ya, supaya bisa mewarisi atribut dan metode dari superkelas binatang ini. Caranya adalah dengan menggunakan keyword extends ya pada deklarasi baik kelas anjing ya. Di sini ada deklarasinya public kelas anjing extends binatang. Kemudian di kelas ayam juga demikian. Public kelas ayam extends binatang. Jadi hanya setelah menggunakan keyword tersebut pada deklarasi subclass, ya interpreter akan tahu bahwa kelas binatang adalah superkelas dari kelas anjing dan kelas ayam, ya. Sehingga semua atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas binatang akan diturunkan kepada kelas anjing dan kelas ayam. Jadi meskipun kelas anjing ini tidak tertulis atributnya apa saja, karena dia adalah subkelas dari kelas binatang, anjing ini punya keempat atribut yang tadi. Ya, ada jenis, usia, nama, jumlah kaki, ya, dan kemudian anjing juga punya metode bergerak dan makan, bukan hanya metode bersuara. Contoh lain di sini ada kelas square, circle, triangle, dan amoeba. Ya, semua punya metode yang sama, perhatikan. Untuk menghindari duplikasi kode, ya diagram di bawah ini pada diagram di bawah ini di-create sebuah superclass shape. Kemudian square, circle, triangle, dan amoeba menjadi subkelas dari superclass shape. Nah, perhatikan kelas amoeba ya, meskipun menerima warisan metode rotate dan place sound dari shape, ya, namun karena amoeba beda sendiri, kelas amoeba bisa mendefinisikan sendiri isi metode rotate dan play sound-nya. Jadi dia tidak mau terima mentah-mentah warisan metode rotate dan play sound dari shape. Ya, ini bentuk penulisannya. Ini adalah superclass, kemudian subclass melakukan menggunakan keyword extends yang mengextend shape ya. Jadi public class square extends shape. Maka dengan demikian shape menjadi superclass dari square. Square menjadi subclass. Oke, ini adalah 8 hal yang bisa dilakukan pada subclass ya. Ke-8 poin ini saya ambil langsung dari website Java Oracle ya. Masing-masing poin akan saya jelaskan dengan contoh. Untuk contoh kali ini saya akan gunakan kelas Bapak dan anak ya. Ini kelas Bapak dan kelas anak, dan kedua kelas ini tidak merepresentasikan objek yang ada di dunia nyata ya. Jadi kedua kelas ini saya desain sedemikian rupa untuk menjelaskan ke-8 hal yang bisa dilakukan pada subkelas sebagai konsekuensi dari penerapan konsep inheritance. Ya, pada diagram kelas Bapak yang ditampilkan, kelas Bapak memiliki atribut I bertipe in dan metode increment ya. Untuk atribut modifiernya protected dan increment modifiernya adalah public. Sementara kelas anak memiliki atribut J bertipe int, modifiernya private, kemudian anak memiliki metode ubah I
ya, yang modifiernya public. Berikut ini adalah hasil implementasi kelas Bapak. Di sini kelihatan deklarasi atribut I, protected in I, dan juga ada dua konstruktor, ya, yaitu yang pertama konstruktor tanpa parameter yang menginisialisasi I dengan 0 dan menampilkan pesan, ini saya singkat ya, system.out.print, ya, untuk menampilkan pesan cons Bapak I disertai dengan nilai atribut I. Konstruktor berikutnya adalah konstruktor dengan parameter yang menginisialisasi I dengan nilai variabel parameter X dan menampilkan pesan cons Bapak dengan parameter I disertai dengan nilai I ke layar. Yang di sebelah kanan ini adalah hasil implementasi dari kelas anak. Ya, sebelum saya akan implementasikan, kita ulang sedikit apa yang akan diwariskan oleh Bapak kepada anak. Ya, dalam hal ini Bapak akan mewariskan atribut I dan juga metode increment kepada kelas anak. Oh iya, selain konstruktor, ada dua konstruktor pada kelas Bapak, ini juga adalah implementasi metode increment, ya. Metode ini akan mengincrement atribut I dan menampilkan nilai I setelah increment ke layar. Increment Bapak I disertai dengan nilai I setelah increment. Pada kelas anak, ya, ada deklarasi atribut J yang bertipe int, modifiernya private, kemudian ada dua konstruktor, yaitu konstruktor yang pertama adalah konstruktor anak tanpa parameter yang akan menginisialisasi atribut J dengan 0 dan menampilkan pesan cons anak beserta nilai atribut J. Kemudian ada konstruktor dengan parameter yang menginisialisasi J dengan nilai variabel parameter X dan menampilkan pesan cons Bapak dengan parameter dan nilai atribut J. Setelah itu ada metode increment, ya. Metode increment, ada metode ubah I yang mengubah atribut I menjadi 55 dan menampilkan nilai baru I ke layar. Perhatikan, ya. Ini adalah contoh hal pertama yang bisa dilakukan pada subclass. Kita dapat mendeklarasikan atribut baru pada subclass, yaitu atribut yang tidak ada pada superclass. Atribut ini menjadi ciri khas dari subclass anak ini. Kedua, kita dapat mendeklarasikan metode baru pada subclass yang tidak ada pada superclass. Ini juga menjadi kekhasan dari subclass anak. Ketiga atribut yang diwariskan oleh superclass ke subclass anak dalam hal ini adalah atribut I, bisa langsung digunakan oleh subclass. Ya, di sini kelas anak mengakses I dan kemudian mengubah I menjadi 55. Perhatikan, meskipun pada kelas anak tidak ada deklarasi I, tapi kelas anak punya atribut I yang diwariskan oleh kelas Bapak kepada kelas anak. Jadi, dengan konsep inheritance antara kelas Bapak dan anak, kelas anak jadinya punya dua atribut, yaitu atribut I dan atribut J, dan mempunyai dua buah metode, yaitu metode increment dan metode ubah I. Berikut ini adalah kelas driver untuk memanggil kelas Bapak dan kelas anak. Ya, saat kode program Bapak B sama dengan new Bapak dieksekusi, maka interpreter akan menginstansiasi kelas Bapak, ya, dengan memanggil konstruktor yang tanpa parameter. Kita kembali ke tampilan sebelumnya, ya. Ini adalah cons Bapak tanpa
parameter. Ya. Sehingga setelah kode program ini dieksekusi, pesan yang tampil ke layar adalah cons bapak I sama dengan 0. Saat kode program anak A sama dengan new anak dieksekusi, interpreter akan menginstansiasi kelas anak ya dengan memanggil konstruktor anak tanpa parameter. Kita balik ke tampilan sebelumnya. Ini adalah konstruktor tanpa parameter dari kelas anak. Di dalam konstruktor ini secara otomatis dipanggil konstruktor bapak pada baris pertamanya ya. Konstruktor bapak yang mana yang akan dipanggil, yaitu konstruktor bapak yang tanpa parameter. Sehingga outputnya nanti adalah dia akan menampilkan cons bapak I sama dengan 0. Setelah itu dilanjutkan dengan cons anak J sama dengan 0. Ketika kode program anak A1 sama dengan new anak 10, maka interpreter akan menginstansiasi kelas anak dengan memanggil konstruktor anak dengan parameter. Ya, ini adalah konstruktor dengan parameter yang ada pada kelas anak. Konstruktor ini juga secara otomatis memanggil konstruktor dari kelas bapak, tetapi konstruktor yang secara otomatis dipanggil adalah konstruktor tanpa parameter dari kelas bapak. Itulah sebabnya output dari kode program yang tadi adalah cons bapak I sama dengan 0, kemudian cons anak dengan parameter J sama dengan 10. Nilai 5 sama sekali tidak diassign ke atribut I ya. Berikutnya, saat pemanggilan metode ubah I dari objek A, yaitu A.ubah I, di layar akan tampil I sama dengan 55. Dan saat memanggil metode increment dari kelas anak, maka yang tampil ke layar adalah increment bapak I sama dengan 56. Artinya, kelas anak menggunakan metode increment yang diwariskan oleh kelas bapak. Nah, dari kode program driver yang memanggil kelas bapak dan anak ini dapat dilihat contoh dari poin 4 tentang apa saja yang bisa dilakukan pada subkelas anak. Jadi, subkelas bisa langsung menggunakan metode yang diwariskan oleh kelas bapak ke kelas anak. Nah, bagaimana supaya konstruktor dengan parameter pada kelas anak dapat memanggil konstruktor dengan parameter dari kelas bapak? Ya, kalian bisa pakai keyword super X. Ya, ini akan memanggil konstruktor bapak dengan parameter yang akan menginisialisasi atribut I dengan nilai X. Ya. Jadi setelah kita perbaiki konstruktor anak dengan parameter dengan menambahkan super X, maka nanti konstruktor anak dengan parameter ini pertama sekali dia akan memanggil konstruktor bapak dengan parameter, kemudian menjalankan isi dari konstruktor anak dengan parameter. Nah, ini adalah contoh dari poin 5 ya, tentang apa yang bisa kita lakukan pada subkelas ya, kelas anak dalam hal ini. Berikut adalah keluaran saat kode program anak A1 sama dengan new anak 510 dijalankan. Outputnya adalah cons bapak dengan parameter I sama dengan 5. Setelah itu cons anak dengan parameter J sama dengan 10. Suatu subkelas bisa saja menolak menggunakan isi metode yang diwariskan oleh
kelas Bapak kepada anak. Di sini dicontohkan kelas anak menulis ulang metode increment sehingga lebih sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa lebih sesuai dengan kebutuhannya? Karena increment ini dimaksudkan adalah untuk mengincrease atribut J yang ada pada anak, bukan hanya atribut I yang diturunkan dari Bapak. Oleh karena itu, si anak perlu menulis ulang metode increment, di mana di metode increment yang ditulis ulang oleh si anak, selain I di increment, J juga di increment. Kemudian ditampilkan pesan baru ke layar, bukan hanya menampilkan isi I, tapi juga menampilkan isi dari J. Nah, apa yang dilakukan oleh kelas anak ini dengan menulis ulang metode increment, yang mendefinisikan ulang metode increment yang diwariskan oleh kelas Bapak, ini seperti contoh yang saya tunjukkan sebelumnya, ya, yang dilakukan oleh kelas Amuba yang mendefinisikan sendiri metode, mendefinisikan ulang metode rotate dan play sound-nya beda dengan shape yang lain, square, triangle gitu. Jadi Amuba punya metode sendiri, punya kelakuan sendiri. Setelah kelas anak mendefinisikan ulang isi dari metode increment, maka output yang keluar setelah mengeksekusi kode program a.increment, hasilnya adalah increment anak I, J sama dengan 56,11. Tadi pada contoh poin 6 dari 8 hal yang bisa dilakukan pada subkelas ada istilah overriding, ya. Overriding adalah saat subkelas mendefinisikan ulang isi metode yang diwariskan oleh superkelas ke subkelas. Syarat melakukan overriding adalah metode di subkelas harus punya signature dan return type yang sama dengan metode yang ada pada superkelas. Apakah signature itu, ya? Jadi signature itu mencakup nama metode dan variabel parameter. Poin ke-7 ini berarti bahwa atribut yang diwariskan oleh superkelas kepada subkelas dapat dideklarasikan ulang di subkelas. Jadi contohnya pada kelas anak, selain ada deklarasi J, ada juga deklarasi I. Nah, ini akan menyembunyikan atribut I yang diwariskan oleh Bapak ke anak, ya. Kemudian poin 8 ini maksudnya bahwa kita dapat menulis ulang isi static method pada subkelas, ya. Ya, jadi kedua poin terakhir ini adalah contoh dari hiding information yang diwariskan oleh Bapak ke anak. Nah, sebagai tugas, silahkan kalian tulis ulang dan lengkapi kode program kelas binatang, anjing, dan subkelas lainnya. Kemudian tunjukkan masing-masing poin 1 sampai 6 ini pada hasil implementasi kalian. Kalian boleh membuat kelas dari binatang lain, misalnya ular, monyet, atau lainnya, untuk menunjukkan salah satu dari ke-6 poin apa yang bisa dilakukan pada subkelas ini. Ya, tulis jawaban Anda pada link tugas 5 di e-course. Pada gambar yang ditunjukkan di sini pada layar, ini mau menginformasikan bahwa pada bahasa pemrograman Java tidak didukung multiple inheritance, ya. Satu subkelas hanya boleh punya satu superkelas. Oleh sebab itu, contoh yang di bawah ini akan menyebabkan compile error karena subkelas mengextend superkelas A dan superkelas B. Seperti yang tadi saya sampaikan, multiple inheritance tidak diperbolehkan di Java. Oke, pada materi-materi sebelumnya kita sudah menggunakan modifier final pada atribut untuk membuat konstanta. Bagaimana jika keyword final digunakan pada saat deklarasi kelas atau metode?
ya. Suatu kelas ya yang diberi keyword final pada saat deklarasinya akan menyebabkan kelas tersebut tidak dapat di-extend oleh kelas lain. Seperti yang ditunjukkan pada contoh ya, di sini ada final class person, kemudian di sini ada kelas student yang mencoba mengextend kelas person. Nah, ini akan menyebabkan compile error. Kenapa? Karena kelas person ini tidak boleh di-extend. Ya, kelas person sudah final. Kemudian jika suatu metode diberi modifier final, itu artinya metode tersebut tidak dapat di-override oleh subclass. Baik, kita akan banyak berurusan dengan diagram kelas ya. Di sini saya akan singgung relasi yang ada pada diagram kelas. Terdapat sejumlah relasi antar kelas yang akan digunakan ya. Perlu bagi kalian untuk memahami relasi-relasi tersebut dan bagaimana cara mengimplementasikannya ke dalam program dalam bahasa Java. Relasi pada diagram kelas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Kelompok pertama adalah inheritance relationship dan kelompok yang kedua adalah use relationship. Inheritance relationship terdiri dari dua relasi, yaitu generalization dan realization. Sementara use relationship terdiri dari dependency, association, aggregation, dan composition. Pada video ini kita sudah bahas relasi generalization, ya, yaitu pewarisan dari superclass ke subclass dengan menggunakan keyword extends. Kemudian relasi realization akan saya bahas pada topik abstract class dan interface ya. Jadi tunggu tanggal mainnya. Oke, saya akan menjelaskan kelompok use relationship ya. Jenis pertama dari kelompok ini adalah relasi dependensi. Pada kelas diagram dilambangkan dengan garis terputus-putus ya, garis putus-putus berikut. Relasi dependensi menyatakan bahwa suatu objek atau kelas digunakan oleh objek atau kelas lain di dalam metode kelas yang menggunakan tersebut ya, bukan sebagai atribut, karena kalau sebagai atribut relasinya nanti beda lagi ya. Sebagai contoh di sini di layar ditampilkan dua buah kelas, yaitu kelas person dan kelas book. Kelas person mempunyai metode hasRead. Ya, metode hasRead ini menerima objek book sebagai parameternya. Ini artinya kelas person tergantung pada kelas book. Jenis yang kedua dari use relationship adalah association. Relasi ini digunakan apabila suatu kelas atau objek menggunakan kelas atau objek lainnya sebagai atributnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Kelas person memiliki atribut owns yang bertipe kelas book. Maka relasi asosiasi ini dilambangkan dengan lambang tanda panah terbuka seperti ini. Sementara jika pada contoh kedua, kelas book punya atribut owners yang bertipe kelas person. Untuk relasi seperti ini, di mana kedua kelas saling menggunakan, maka digambarkan relasi ini dengan garis biasa tanpa arah panah. Jadi ini disebut dengan asosiasi bidirectional. Yang di atas ini adalah unidirectional association. Jenis relasi yang ketiga adalah aggregation. Relasi ini digunakan jika suatu objek atau kelas, misalnya B, merupakan bagian dari kelas atau objek lain, misalnya A. Dan objek atau kelas A memiliki sekumpulan objek dari kelas B. Ya, meskipun demikian, lifetime objek B tidak tergantung pada objek A. Yang artinya jika objek A dihancurkan, maka objek B masih bisa diakses. Pada contoh, dapat dilihat bahwa kelas person memiliki atribut owns yang merupakan array of book. Di mana array of book itu bisa menyimpan sejumlah objek
book. Relasi agregasi ditandai dengan lambang garis dengan tanda diamond kosong ya di bagian kelas yang menjadi agregat. Dalam hal ini kelas person menjadi kelas agregat. Maka kelas person menjadi kelas agregat dan kelas book adalah part dari kelas person. Jenis yang terakhir dari use relationship adalah composition. Relasi ini ditandai dengan lambang garis dengan diamond berisi di bagian agregatnya. Ya, relasi ini adalah bentuk lebih khusus dari agregasi. Kenapa dikatakan lebih khusus? Karena pada relasi komposisi, lifetime dari objek B yang merupakan part dari A tergantung pada A. Jika A dihancurkan, maka B ikut hancur. Atau pada contoh, jika objek person dihancurkan, maka semua objek ebook with DRM yang merupakan partnya akan ikut hancur dan tidak bisa diakses lagi. Pada kedua program yang ditampilkan di layar, di sini ditunjukkan perbedaan antara agregasi versus komposisi. Kode program bagian atas adalah contoh implementasi dari agregasi, relasi agregasi ya. Jika objek P dihancurkan, maka objek B masih bisa diakses. Kenapa? Objek B itu di-create sebelum objek B menjadi bagian dari objek P. Program bagian bawah ini adalah contoh komposisi. Jika objek P dihancurkan, maka objek ebook with DRM sudah tidak bisa diakses lagi karena objek tersebut adalah objek tak bernama. Hanya bisa diakses melalui atribut owns milik si person. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita kali ini, berikut adalah tugas lain untuk kalian kerjakan. Ya, tuliskan pengertian dari istilah-istilah berikut ini: inheritance, overriding, yaitu dua deh, inheritance, overriding. Ya, kemudian tugas berikutnya adalah apakah semua atribut dan metode pada superclass apapun modifiernya akan diwariskan pada subclass? Kalau tidak, jelaskan jawaban Anda. Kemudian tulis jawaban Anda ini nanti pada link tugas 5 di e-course bersama dengan tugas-tugas yang tadi saya sampaikan ya pada pemaparan sebelumnya. Baik, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam.